Selain memenuhi kebutuhan proyek EKN berikut ribuan pekerja konstruksi di dalamnya, air bersih ini juga dibeli warga masyarakat biasa di Sepaku. Air bersih sudah jadi masalah sejak sebelum proyek EKN dimulai. Masyarakat sangat tergantung sumber air sungai yang melimpah di musim hujan, tapi mengering di saat kemarau. Sumber air sumur sangat terbatas, karena umumnya air mengandung zat besi yang cukup parah. Andoko, warga desa Bumi Harapan di Sepaku mengatakan, sejak proyek IKN dimulai, sumber air cepat mengering karena memenuhi kebutuhan yang meningkat berkali lipat. Sebelum ada IKN, warga relatif tidak punya masalah dengan ketersediaan air bersih. Jaringan PDAM belum ada di wilayah Sepaku. Jika terjadi krisis, warga akhirnya membeli. Iya, karena belum masuk sampai sini jaringan PDAM, jadi air kita beli di luar, ujar Riko, warga Bumi Harapan di Kecamatan Sepaku. Di tingkat konsumen atau warga, air bersih dari luar dibeli seharga Rp80.000 sampai Rp100.000 per tandon dengan kapasitas 1.200 liter. Bisa dihitung berapa selisih harga dari depo hingga ke tingkat konsumen. Selain membeli air dari luar, sebagian warga juga memiliki sumur sendiri yang digali di samping rumah. Namun, saat musim hujan tiba, air sumur seringkali menjadi kotor dan memaksa warga untuk kembali membeli air dari luar. Ada sumur sendiri, tapi kalau hujan deras berhari-hari itu kita pesan dari luar, karena air sumurnya kotor kemasukan lumpur tanah, timpal hasna. Juga warga desa Bumi Harapan, alhamdulillah lumayan, sehari itu bisa sampai 10 tandon yang pesan, ujar Udin, seorang penjual air keliling di Sepaku. Ia menggunakan mobil pickup yang sudah dipasangi tangki dan pompa. Udin menjelaskan, air yang dijualnya dibeli dari pemilik sumur bor seharga Rp20 atau Rp25.000 per tandon berkapasitas 1.200 hingga 1.500 liter. Air tersebut kemudian dimuat pakai mobil pickup dan dijual kepada pelanggan dengan harga yang bervariasi tergantung jarak dan lokasi pengantaran. Kita beli juga Rp25.000 satu tandon begini, tergantung jarak. Kalau dekat di sekitaran Sepaku atau dekat arah titik nol IKN itu Rp80.000 satu tandon, tapi kalau ke atas lagi itu bisa Rp100.000, jelasnya. Udin menambahkan, pelanggan terbanyak berasal dari rumah-rumah kontrakan, kos-kosan, penginapan, atau guest house yang tumbuh bak cendawan di sekitar proyek IKN. Sehari itu mereka bisa pesan 3-5 tandon, karena tamu penginapan mereka penuh jadi otomatis kebutuhan air juga banyak, ungkapnya. Ketiadaan jaringan PDAM di Sepaku membuat warga harus mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Hingga jaringan PDAM masuk, solusi ini menjadi andalan bagi warga Sepaku dalam menghadapi keterbatasan air bersih. Sementara untuk kawasan inti IKN, pasok air sebagian mulai dialirkan dari fasilitas penjernihan di Bendungan Sepaku Semoy, berjarak lebih kurang 30 km dari titik nol IKN. Pemerintah juga telah mendesain kolam-kolam retensi dan embung-embung di sekitar kawasan inti IKN yang diharapkan total bisa sampai berjumlah 60 titik. Kolam retensi dan embung itu diharapkan juga bisa jadi sumber air baku skala kecil memenuhi kebutuhan air bersih IKN. Kita tengah menyiapkan kolam retensi dan embung yang jumlahnya sampai 60 lokasi di kawasan ini sebagai upaya pemenuhan kebutuhan air di IKN, kata Raja Juli Antoni, PLT Wakil Kepala Badan Otorita IKN. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.